Hai Sobat Syariah, balik lagi di Soul Talk Podcast. Banyak orang masih mikir kalau asuransi syariah itu cuma buat umat tertentu atau cuma soal spiritualitas. Padahal kalau dilihat dari dekat, ini bisnis masa depan yang universal banget. Dan untuk membedah hal ini, saya sudah bersama seorang yang paham banget, Dewan Pengawas Syariah Prudential Syariah, Bapak Haji Ahmad Nuryadi Asmawi. Selamat pagi Pak Nur, apa kabar? Selamat pagi Bung Ferry, baik-baik, terima kasih. Dan juga Sobat Syariah semua. Topik ini menarik ya, karena jarang yang bahas asuransi syariah dari dua sisi sekaligus. Tinjauan nilai dan juga peluang bisnisnya Bung Ferry. Nah Pak, sekarang banyak banget orang mikir Pak, asuransi syariah itu kan buat orang Islam. Dan masih banyak yang berpikir ini kan buat segmen tertentu. Artinya nih Pak, masih banyak yang resah dan belum confident apalagi dengan ayat-ayat atau dalil-dalilnya. Sebenarnya bisnis syariah seperti apa tuh Pak? Betul banget Bung Ferry. Karena syariah itu bukan label, tapi sistem nilai. Oke. Isinya keadilan, tolong menolong, transparansi, semua itu kan nilai-nilai universal. Betul. Yang bisa diterima siapa saja dan pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Makanya asuransi syariah bisa jadi platform bisnis yang terbuka buat siapapun dia. Nah, jadi gini Pak Nur, banyak teman saya yang bilang bisnis asuransi itu kayak jualan aja, harus ngejar target nih Pak. Tapi yang saya rasain di sini asuransi syariah rasanya beda Pak, lebih ke purpose atau tujuan gitu Pak. Gimana pandangan Pak Nur tentang ini Pak? Nah itu bedanya Bung Ferry. Asuransi syariah itu bisnis yang tidak cuma soal diri sendiri. Sebagai mitra bisnis memang mendapatkan income dan karir. Tetapi setiap kali Anda membantu orang memiliki proteksi, pastinya Anda akan juga jadi perantara buat menjemput dan memetik keberkahan untuk kita semua. Oke. Jadi kalau orang lain kerja buat profit, di sini Anda bekerja untuk purpose, yakni tujuan mulia dan luhur yang memberikan profit berupa keuntungan secara finansial. Gitu, oke. Setuju banget itu Pak. Dan yang saya lihat juga ya, peluang bisnisnya besar banget ya Pak ya. Literasi asuransi di Indonesia masih sekitar 30%. Artinya, masih banyak banget nih Pak keluarga di luar sana yang belum terlindungi. Jadi, pasarnya tuh luas banget ya Pak. Iya, memang begitu Bung Ferry. Itu fakta yang luar biasa dan menariknya lagi. Asuransi syariah punya daya tarik unik. Ada unsur kepercayaan dan nilai sosial yang bikin orang lebih tenang karena melahirkan kebahagiaan, ketentraman secara lahir dan batin. Oke. Nah Pak Nur, sekarang saya pengen masuk ke sisi yang lebih personal nih Pak. Sebagai Dewan Pengawas Syariah, Bapak pasti sering lihat banyak model bisnis nih Pak. Tapi kenapa Bapak bisa bilang bahwa bisnis ini berbeda? Betul sekali, Bung Ferry. Banyak bisnis yang bagus, tetapi tidak semuanya punya nilai untuk kebaikan sesama. Iya, Pak. Asuransi syariah ini unik, yaitu bisnis yang tumbuh dari niat saling melindungi, saling berbagi, dan saling peduli, bukan saling bersaing. Dan tentunya di setiap menjalankan bisnis asuransi syariah, ada nilai-nilai yang diterapkan dan menjadi pedoman dimanapun berada, seperti adil, amanah, kebersamaan, peduli, dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Di dalamnya ada hubungan yang harmoni antara Tuhan sebagai Sang Pencipta alam raya ini dan manusia, dan juga hubungan yang harmoni antara sesama manusia, antara sesama anak bangsa. Oh gitu ya Pak ya. Oh iya, dan menariknya konsep ini bukan cuma indah di teori, tapi juga real banget di lapangan. Contohnya,
ProHeritage Syariah, produk perlindungan jiwa berbasis tolong-menolong yang bukan cuma melindungi tapi juga menjaga nilai-nilai keluarga secara konsep. Dia menggabungkan dua hal penting. Yang pertama, perlindungan jiwa jangka panjang, menjaga keberlangsungan finansial keluarga. Dan yang kedua, nilai hibah, di mana manfaat yang diterima bukan hasil transaksi biasa, tapi bagian dari sistem tabaru, yaitu tolong-menolong. Benar sekali, Bung. ProHeritage Syariah ini salah satu contoh inovasi yang luar biasa. Dalam pandangan syariah, legasi itu bukan cuma soal harta yang ditinggalkan, tetapi nilai luhur dan mulia, dan kebermanfaatan yang terus mengalir. Jadi ketika seseorang berkontribusi lewat produk ini, asuransi syariah ini, dia bukan hanya memikirkan keluarganya, tetapi juga ikut berkontribusi dalam melestarikan sistem dan tolong-menolong yang tetap hidup selama dia telah tiada. Itulah kenapa bisnis ini sering saya sebut sebagai bisnis kebaikan yang gak kenal batas waktu. Sebuah kebajikan yang terus langgeng sepanjang masa. Jadi ketika nasabah memiliki perlindungan ProHeritage Syariah, sebenarnya mereka sedang menyiapkan amal jariah dalam bentuk perlindungan. Di dalam konteks ProHeritage ini, saya teringat pesan Nabi Muhammad kepada salah seorang sahabatnya. Wahai sahabatku, alangkah baiknya jika Anda dapat mempersiapkan bekal finansial yang cukup untuk anak-anak Anda, ketimbang Anda tinggalkan mereka dalam keadaan serba kekurangan, sehingga mereka harus meminta bantuan kepada pihak-pihak lain. Wah, dalam banget ya Sobat Syariah. Pak, kalau berbicara secara bisnis di Prudential Syariah, banyak banget nih cerita agent yang mulai dari nol, tidak punya background sama sekali, tapi bisa tumbuh luar biasa. Sebenarnya, apa sih Pak yang bikin perjalanan di bisnis ini jadi menarik banget? Saya suka sebut ini sebagai journey of growth and purpose. Wah, oke. Perjuangan menuju pertumbuhan dan menanamkan nilai-nilai mulia. Di sini Anda bukan cuma jual produk, namun tumbuh sebagai pribadi yang utuh. Dari orang yang awalnya cuma pengen penghasilan, tapi jadi seorang yang membawa dampak positif dan sangat berarti untuk orang lain. Bukankah manusia yang paling baik adalah orang yang paling banyak membawa dampak positif untuk orang lain? Dan itu keindahan dari bisnis asuransi syariah. Di dalamnya terkandung 3 unsur sekaligus. Ada tujuan dan kepuasan spiritual, ada nilai luhur yang murni secara sosial, dan ada potensi manfaat pengembangan secara finansial. Oke, setuju banget Pak. Saya pribadi merasa setiap kali membantu nasabah klaim nih Pak, saya seperti diingatkan, oh iya ya, kerja saya ternyata benar-benar berarti buat orang lain loh Pak. Dan itu priceless banget Pak. Nah, ini salah satu testimoni saya Pak Nur. Saya itu kebetulan baru bantu satu nasabah saya yang pindah servicing agent. Ya kan, pada saat itu saya sedang di luar kota Pak, lagi tidak di Jakarta. Terus, saya dikontak salah satu temannya nasabah saya ini Pak. Beliau bilang, saya sudah 2 hari kontak nasabah saya dan tidak bisa ada akses, tidak terhubung gitu Pak. Nah akhirnya saya sedikit hatinya kurang tenang. Akhirnya saya coba. Nah karena saya punya nomor telepon satpam apartemennya dia, saya coba minta satpam untuk kontak, untuk samperin ke unitnya. Dan ternyata benar, akhirnya pada saat itu kita mencoba untuk mengetuk dan ternyata tidak ada respon. Dan singkat cerita, akhirnya pintunya dibongkar lah Pak. Dan Masya Allah. iya, dan akhirnya menemukan nasabah itu sedang tergeletak tak berdaya, tapi dalam kondisi sadar. Iya, dan saat itu juga saya langsung koordinasi sama rumah sakit dan saya langsung minta rumah sakit mengeluarkan ambulans lah ya, dan didampingin oleh dokter. Dan saat itu juga nasabah langsung dievakuasi ke rumah sakit dan puji Tuhan sampai sekarang nyawanya terselamatkan. Alhamdulillah. Nah, itu yang saya mau bahas di sini, itu priceless banget. Jadi kita bisa sembari melakukan
kegiatan sosial ya Pak ya di sini. Betul, gitu. Secara nggak langsung kita juga menyelamatkan nyawa betul, seseorang. sama manusia. Gitu sih Pak ceritanya. Nah, kebetulan nih Pak Nur, saya kan punya sebuah keresahan Pak. Saya di tim saya ada satu orang yang dia fokus nih Pak jalanin bisnis syariah ini kan. Tapi bukannya malah makin naik, malah makin turun bisnisnya. Mungkin kira-kira Pak Nur bisa kasih pandangan dan arahan tentang ini Pak. Menurut hemat saya, Bung Ferry ya, itu bukan karena masalah syariahnya. Jadi produk kita ini adalah bersifat universal, Oke. umum, transparansi dan terbuka untuk semua. Oke. Jadi kita tidak hanya pasarkan kepada orang-orang Islam misalnya, kita bisa pasarkan kepada siapa saja. Oke. Karena market kita ini adalah market terbuka, yang floating mass market. Iya. Sehingga kemanapun segmentasi yang siap untuk menerima produk kita ini, kita boleh memasarkannya. Oke. Nah, misalnya bagi orang-orang, misalnya mohon maaf, bagi non-muslim yang memasarkan produk-produk syariah, dibolehkan saja. Oke. Misalnya kepada teman-teman komunitas mereka, ataupun kepada komunitas muslim, semuanya boleh saja. Ini tidak tertutup kemungkinan untuk memasarkan produk kepada semua segmentasi pasar. Oke. Nah, sehingga dengan demikian, kita ini sangat terbuka, transparansi, dan berprinsip universal. Iya. Kan universal untuk semua. Oke. Pak Nur, terakhir ini, kalau ada orang yang masih ragu nih Pak, untuk mulai bisnis asuransi syariah, entah karena belum paham, atau masih mikir, itu kan buat yang religius aja. Apa pesan Bapak nih Pak, buat mereka-mereka di luar sana? Terima kasih Bung Ferry. Saya bilang sederhana saja. Jangan lihat dari labelnya, tapi lihat dari nilai-nilai luhurnya. Asuransi syariah itu bukan soal siapa Anda, tapi soal apa niat dan concern Anda. Selama Anda ingin bantu orang untuk hidup lebih tenang, damai, Anda bagian dari ekosistem ini. Bisnis ini terbuka buat semua segmentasi dan kalangan. Dan di dalamnya Anda bisa bertumbuh secara finansial dan juga spiritual. Karena setiap langkah yang Anda jalankan akan membawa manfaat buat orang lain. Dan ingat kata pepatah, al-harokah barokah. Artinya bahwa setiap gerak dan langkah yang Anda ayunkan, ucapan yang Anda sampaikan dan utarakan, upaya yang Anda ikhtiarkan dengan tujuan luhur dan mulia, maka pasti akan mendatangkan keberkahan, pertumbuhan, kebaikan, dan kebahagiaan untuk semua orang yang terhubung dengan Anda. Percayalah dan yakinlah itu. Wah, luar biasa Sobat Syariah. Ini nih the beauty of syariah ya. Terima kasih banyak Pak Nur sudah berbagi insight yang sangat luar biasa hari ini. Akhirnya nih Pak, keresahan saya dan kekhawatiran saya untuk bisnis syariah sudah terjawab. Dan tentunya saya bisa menyampaikan ke rekan-rekan saya nih Pak, yang memiliki keresahan yang sama dengan saya. Sama-sama Bung Ferry. Dan juga Sobat Syariah semua. Semoga hal ini dapat mencerahkan dan membawa berkah untuk kita semua. Amin. Amin Pak Nur. Oke, Sobat Syariah, terima kasih sudah menonton episode hari ini. It's not about halal or haram. It's about the beauty of Syariah. Dan jangan lupa dengerin episode lainnya di channel YouTube by Prudential Syariah. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sobat Syariah, seru kan episode tadi? Tapi jangan lupa ya, kepoin video-video kita yang lainnya. Ada nih di playlist YouTube Prudential Syariah Indonesia.